Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa kembali di dalam kajian hadis yang sekarang posisi kita mengkaji hadis tentang etika atau tata tertib menghormati tamu dan tetangga. Jadi menghormati tamu dan tetangga, ya. Dan pada pertemuan yang lalu telah saya bahas sarahnya, yaitu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu jaijatahu. Sarahnya sudah saya bahas secara panjang lebar, jadi sekarang ini yang kita bahas adalah beberapa ibrah dari hadis tersebut. Dan tentu saja kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim doifahu jaizatahu. Qala wa ma jaizatu ya Rasulullah? Qala yaumun wa lailatun wa diyafatu salasatu ayyam fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqah alaihi wa man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 5560. Karena sanad sarah sudah kita bahas, maka kita lihat sekarang beberapa ibrah dari hadis tersebut. Ibrah pertama, iman kepada Allah dan hari akhir itu tidak bisa dipisahkan dari kewajiban bersifat sosial. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban sosial. Jadi kalau kita berbicara iman, pasti ada amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran selalu illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau iman lebih banyak kepada urusan ibadah kepada Allah, maka amilus sholihat itu berkaitan dengan kehidupan sesama makhluk. Jadi tidak bisa kita memisahkan antara iman kepada Allah dengan amal soleh. Makanya di sini ditandaskan man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim doifahu. Kemudian yang kedua, memuliakan tetangga serta memuliakan tamu serta berkata baik itu merupakan bagian dari manifestasi iman. Makanya kan di sini ada 3 perintah yang ditunjukkan kepada orang mukmin. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir. Pertama adalah fal yukrim jarahu. Kemudian yang kedua
fal yukrim doifahu. Kemudian yang ketiga, fal yakul khairan auliyasmud. Jadi 3 manifestasi iman. Menghormati tetangga, menghormati tamu, dan berkata baik. Atau diam, kalau tidak berkata baik atau diam. Kemudian yang ketiga, hidup bertetangga itu memiliki hak dan kewajiban. Setiap ada hak, maka ada kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Sehingga karena keseimbangan itu, maka tegak keadilan. Jadi kalau ada persamaan hak, harus ada persamaan kewajiban. Kalau tidak ada persamaan kewajiban, maka tidak ada persamaan hak. Yang D, pribumi dan tamu memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang mesti dipenuhi. Tamu tidak boleh menyulitkan pribumi, dan pribumi tidak boleh mengabaikan tamu. Hak tamu menjadi tanggung jawab pribumi, dan hak pribumi menjadi tanggung jawab tamu. Dan tamu itu berdasar hadis ini terdiri dari yang pertama, yang diperlakukan secara istimewa, yaitu dalam waktu sehari semalam. Yang kedua, yang dijamu sesuai dengan fasilitas yang ada, sesuai keadaan pribumi. Itu pada hari kedua dan ketiga. Yang ketiga, boleh dijamu, boleh tidak oleh pribumi, tergantung pada kesiapan dan kesediaannya, yaitu bila tamu telah melewati 3 hari. Kalau sudah melewati 3 hari, terserah. Kalau mau dijamu terus, itu merupakan sodakoh. Kalau tidak bersedia menjamu, maka dibicarakan dengan tamu. Apakah menyewa, mengontrak tempat, atau makanannya, membayar, atau mau bersedekah, itu silakan. Jika pribumi tetap menjamu tamunya walau sudah melewati 3 hari, maka itu termasuk sedekah, termasuk amal baik. G, bila sudah melewati 3 hari, tamu hendaknya bermusyawarah dengan pribumi. Apakah masih bersedia ditempati ataukah tidak? Nah, jika pribumi masih bersedia ditempati, maka tamu perlu kerjasama dalam pembiayaan hidup kesehariannya. Apakah mau dibagi bersama, atau ditanggung pribumi, atau ditanggung tamu, tergantung kepada kesepakatan. Jadi jangan sampai tidak ada kesepakatan, pribumi menggerutuk karena kerepotan tamu, atau tamu juga tidak tahu keadaan pribumi, disangkanya enak, disangkanya tidak berkeberatan, padahal hatinya berkeberatan. Nah, itu jangan sampai terjadi demikian. Kemudian H, menjaga lisan merupakan sebagian dari perwujudan iman, karena di situ man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Oleh karena itu, semua harus berkata baik. Jadi diperintah untuk berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka berdiam. Itu beberapa ibroh yang bisa kita lihat dari hadis yang telah kita bahas, baik sanad, teks maupun syarahnya. Kemudian ada beberapa implikasi. Implikasi yang pertama, iman mesti baik pada tetangga. Kalimat man kana yu'minu billah wa yumil akhir itu disambung dengan fal yukrim jarohu. Maka mencakup iman itu yang harus kita penuhi, yang harus
kita percayai, yakini 100% kepada yang 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Itu adalah keimanan kita yang harus kita yakini, harus kita imani 100% pada 6 itu. Maka manifestasinya yang pertama adalah berbuat baik pada tetangga. Demikian pula iman kepada takdir, ya, jadi baik iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, maupun kepada takdir serta hari akhir. Tiap mukmin itu tidak boleh memilah iman hanya kepada sebagian. Mengapa iman di hari akhir disebut secara langsung di sini? Karena urusan hari akhir berkaitan dengan zaman yang bakal terjadi. Jadi kalau itu semua yang 5 itu kan sudah terjadi, ya. Dan kepada Allah sudah kita yakini keberadaannya, malaikat sudah ada, kitab juga sudah ada, rasul juga sudah ada, takdirnya juga sudah ada. Nah, maka yang akan datang disebut hari akhir. Karena urusan hari akhirat itu berkaitan urusan bakal yang akan terjadi. Jadi sebenarnya hari akhir juga masih berkaitan dengan ketetapan Allah. Karena urusan masa yang akan datang, maka disebut secara langsung oleh hadis ini. Man kana yu'minu billah wa yawmil akhir. Jadi ada disebut 2 pada Allah, itu sebetulnya termasuk kalau iman kepada Allah kan 5 tadi, yaumul akhir, masa yang akan datang. Jadi kemudian ditandaskan jika beriman, fal yuhsin atau fal yukrim, ada fal yukrim jarohu, ada fal yuhsin ila jarihi, berbuat ihsan pada tetangga. Ihsan mencakup kebaikan, baik hati, lisan maupun tindakan. Dalam riwayat Bukhari menggunakan fal yukrim. Walaupun seperti tadi saya katakan ada fal yuhsin ila jarihi, ada juga fal yukrim jarohu, muliakan. Dengan demikian, di antara syarat menjadi mukmin adalah berbuat baik pada tetangga, memuliakan tamu dan berkata baik. Tentang memuliakan tamu dan berkata baik, pernah juga saya uraikan terlebih dahulu, tapi bab ini memfokuskan bahasan tentang berbuat baik, ikram. Ditinjau dari sudut hak dan kewajiban tetangga, kan tetangga itu ada 4 kelompok, ada 4 macam. Yang pertama, tetangga yang muslim dan terikat oleh nasab atau turunan atau musyawarah. Karena ada bebesanan, jadi dia seorang muslim, dia bertetangga, dan juga terkait dengan kekeluargaan, baik kekeluargaan nasab, turunan atau sering disebut hubungan darah, dan musyawarah atau semenda karena bebesanan, pernikahan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, tetangga muslim tapi tidak ada kaitan hubungan nasab, tidak ada hubungan musyawarah, jadi dengan beda, bukan keluarga, tetapi dia bertetangga dan dia sesama muslim. Yang ketiga, tetangga non-muslim tapi terikat ada nasab. Dan yang keempat, tetangga non-muslim dan tidak terkait nasab. Nah, keempat macam tetangga tersebut mempengaruhi hak dan kewajiban. Tetangga yang muslim dan terkait oleh nasab atau musyawarah, maka hak dan kewajibannya mencakup kekeluargaan, ketetanggaan, dan keagamaan. Kemudian tetangga yang seagama tapi tidak ada hubungan nasab atau musyawarah, nah, maka hak
dan kewajibannya mencakup akidah, ibadah, dan ketetanggaan. Sedangkan tetangga non-muslim, tapi ada hubungan nasab, maka haknya, hak dan kewajibannya hanya kekeluargaan dan ketetanggaan. Beda lagi tetangga yang beda agama dan beda nasab, maka hak dan kewajibannya hanya sekedar ketetanggaan, jadi muamalat atau hubungan sosial kemanusiaan. Dengan demikian, tetangga yang paling utama adalah yang seagama, senasab, atau semenda. Terhadap tetangga yang demikian, ikatannya lebih erat, lebih dekat, dan lebih banyak hak dan kewajibannya. Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa tetangga yang baik itu kan merupakan aset penting dalam kebahagiaan rumah. Itu adalah ketetanggaan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pribumi terhadap tamu. Seperti dijelaskan di dalam berbagai bahasan, jadi setiap ada hak, pasti ada kewajiban. Hadis yang dikaji di sini mengungkap hak tamu yang menjadi kewajiban pribumi. Hak tamu yang menjadi tanggung jawab pribumi berdasar hadis ini, pertama, menjawab salam ketika ada tamu yang menyampaikannya. Tamu diperintah mengucapkan salam terhadap pribumi sebelum mereka masuk. Yaitu Faidah huyitum bitahiyatin fahayyau bi ahsan minha. Dan pribumi menjawabnya. Kemudian pribumi boleh menanyakan identitas tamu. Jadi kalau ada tamu tanya siapa orangnya. Ini diriwayatkan an Muhammad bin Al-Munkadir, sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fada qaqtul bab faqala man da faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha. Tajabir, ada urusan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya datang menghadap kepada Rasul. Kemudian saya ketuk pintu. Maka Rasul menjawab, "Manda, siapa yang ketuk pintu?" Maka Jabir itu menjawab, "Ana, saya ya Rasulullah." Fakultu ana. Faqala, maka Rasul bersabda, "Ana, kamu ngomong saya." Beliau itu marah, benci. Jadi kalau pribumi nanya pada tamu siapa Anda, maka si tamu itu harus menjawab nama, jangan saya. Ini sama juga dengan ketuk telepon ya. Harus kalau telepon itu jangan jawab, "Halo, saya," tapi harus menyebut nama. Hadis ini mengungkap bahwa Rasul SAW menegur Jabir yang hanya dengan menjawab ana ketika ditanya tentang identitas diri. Dengan kata lain, pribumi berhak memaksa tamu agar menyebutkan identitas diri secara lengkap sebelum membuka pintu dan mempersilahkan masuk. Kemudian pribumi perempuan yang seorang diri tidak boleh mempersilahkan seorang tamu laki-laki yang bukan mahram. Kalau ada tamu laki-laki di rumah hanya satu perempuan, maka tidak boleh mempersilahkan masuk. Dan ini banyak kasus ya. Pembantu di rumah perempuan, terus ada tamu, ketok pintu, dipersilahkan masuk. Tahu-tahu kan mengambil harta, pura-pura tugas dan sebagainya. Makanya harus konsekuen saja itu. Kalau di rumah hanya seorang diri perempuan, jangan mempersilahkan tamu laki-laki masuk. Nah, Rasul bersabda, la yahluwanna rajulun bimra'atin
wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ittutibtu fi ghazwati kada wa kada wa kharajat imra'ati hajah qala idhab fahujja ma'a imra'atik. Tidak boleh seorang laki-laki masuk ke rumah yang dia ada di dalam rumah hanya ada perempuan dan perempuan, tidak boleh bepergian seorang diri kecuali ada mahram. Maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau di dalam usaha, dalam perjuangan kada wa kada, kemudian seorang perempuan untuk berhaji. Faqala Rasul bersabda, idhab fahujama amraati. Jadi aku mau berperang, berjuang, sedangkan istriku mau berhaji. Maka kata Rasul kepada sahabat itu, pergilah bersamamu untuk berhaji bersama istrimu. Jadi hadis ini melarang seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Oleh karena itu, jika dalam rumah hanya terdapat perempuan sendiri sebagai pribumi, jangan mempersilahkan tamu pria yang bukan mahram masuk. Jadi hadis ini sebetulnya banyak manfaatnya dan banyak kendala kalau dilanggar, apalagi zaman sekarang ini. Kemudian menjamu tamu itu secara istimewa adalah jaijah, yaitu sehari semalam. Jadi kewajiban menjamu tamu secara istimewa itu hanya sehari semalam. Jadi kalau lewat sehari semalam atau malam keduanya, boleh sesuai dengan keberadaan seperti biasa di pribumi tersebut. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, itu mau menjamu sodakoh, kalau tidak juga dibicarakan. Berkata baik terhadap tamu. Karena di situ dikatakan kan fal yakul khairan aw liyasmut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Di situ katakan kepada mereka qaulan maisura, ucapan yang enak, ucapan yang mudah, ucapan yang baik. La taj'al yadaka maglulatan ila unukik. Jangan sampai menjadikan tanganmu terbelenggu di pundakmu, artinya jangan terlalu kikir, wala tabsutha kullal basti, jangan juga terlalu menghambur-hamburkan tanpa perhitungan. Karena itu bisa masuk kepada maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Jadi ayat ini memberikan bimbingan agar jangan menyampaikan kata-kata yang kurang baik terhadap kerabat, kawan, atau yang lain. Jika mereka berbuat sesuatu yang kurang disenangi, sampaikan perkataan yang pantas agar mereka berubah, agar mereka berbuat baik. Demikian pula jika tamu melakukan yang kurang disenangi pribumi, baik dalam ucap, sikap, tindakan, ataupun penggunaan fasilitas rumah, tegur mereka secara baik. Jangan sampai tidak ditegur, pinjam telepon, tahu-tahu interlokal kemana-mana, kerugian, jadi ditegur saja secara baik. Jika mereka meminta sesuatu yang dimiliki pribumi, padahal masih diperlukan, boleh saja mencegahnya kalau ternyata masih diperlukan si sesuatu itu. Karena jangan terlalu kikir hingga menyakiti orang yang membutuhkan bantuan, jangan terlalu juga boros sehingga tanpa perhitungan akhirnya habis. Kata orang Sunda, pot celengik, mementingkan orang lain tapi diri sendiri tersiksa kehausan. Jadi makanya dalam ayat di situ dikatakan
la taj'al yadaka maglulatan ila unukik, juga wala tabsutha kullal basti. Jadi jangan maglulah, terlalu kikir, wala tabsutha, jangan pula terlalu terlalu bebas, segala-galanya diberikan, jangan sampai menyesal di hari kemudian. Maka di situ kalau masih diperlukan, sampaikanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang enak terhadap tamu tersebut. Kemudian pribumi adalah pemimpin dalam rumah. Maka tamu yang melanggar syariah mesti diberi peringatan. Jadi kalau di rumah itu ya pribumi itu ada pemimpin. Makanya ditandaskan dalam hadis, wala ya'umanna rajulur rajula fi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Seseorang jangan menjadi imam di tempat yang bukan kekuasaannya. Seorang tamu jangan duduk di rumah atau di tempat duduk pribumi tanpa izin. Jadi itu pribumi yang menetapkan di mana tamu itu duduknya, di mana tamu itu tidurnya, di mana tamu makan, di mana tamu istirahat. Itu diatur oleh pribumi. Tamu harus taat kepada pribumi. Sama hanya kita masuk masjid, padahal kita bukan pengurus, lalu jangan nyelonong jadi imam. Terus ada izin imam yang tetap. Ya, hadis ini memberi isyarat bahwa pribumi adalah imam bagi tamu. Oleh karena itu, bertanggung jawab untuk meluruskan kekeliruan tamu yang berbuat salah. Kemudian menyediakan kamar khusus untuk tamu. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh dhahira wa min ba'di salatil isya salasu auratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Ini berkaitan dengan tata tertib dalam rumah. Kalau mau masuk ke rumah, jangan waktu di 3 waktu. Itu ba'da isya, kemudian tengah malam sampai fajar, serta ba'da duhur. Itu harus ada komitmen, perjanjian dulu kalau mau masuk, kalau mau bertamu. Ayat ini memang bisa dikaji dari berbagai hal, tapi saat ini kita kaji dari sudut tamu, ya. Kan ayat ini ada yang mengkaji dari ketentuan kedisiplinan urusan rumah berkaitan dengan anak dan sebagainya. Ada yang berkaitan dengan hubungan dalam kehidupan suami istri. Jadi di sini juga merupakan aturan, ya. Tapi yang kita soroti sekarang dari sudut tamu dan pribumi. Jadi bagusnya itu kalau mau bertamu dalam waktu ini, yaitu ba'da isya, kemudian menjelang fajar, serta waktu duhur, itu harus ada izin. Jangan nyelonong saja bertamu ba'da isya, ketok-ketok pintu. Padahal tidak ada perjanjian sebelumnya. Begitu pula waktu duhur. Waktu duhur itu harus ada perjanjian dulu sebelumnya. Bersedia enggak? Kalau bertamu itu, ya. Kan wa idza balagul atfal minkum al-hulum fa yasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Jadi ini kaitan dengan tadi
keluarga, kemudian masyarakat pada umumnya itu harus ada perjanjian. Di dalam ayat ini kemukakan bahwa tamu tidak boleh memasuki ruangan atau kamar yang bukan diperuntukkan. Juga kalau sudah di dalam rumah ada ketentuan. Nah, jika masih kecil, tamu tidak bisa memasukinya 3 hari, 3 waktu. Tapi kalau sudah dewasa, selamanya tidak boleh masuk kamar. Tapi kalau dari sudut tamu luar, itu kalau kita mau bertamu, waktu yang 3 itu harus ada izin. Kemudian tanggung jawab tamu terhadap pribumi, tentu yang pertama adalah minta izin pribumi. Kalau diundang, kalau diundang maka tamu harus ada harus sesuai dengan undangan, Tapi kalau mau datang melebihi ketentuan undangan, maka harus ada izin. Dan ini peristiwa pada ketika Rasulullah SAW diundang untuk makan-makan di salah satu rumah. Jadi dikatakan fa'arafa fi wajhi alju faqala li gulamihi wa ihaka isna lana ta'aman li khamsati nafarin fa inni uridu an adwan nabi sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin qala fasana'a summa atan nabi sallallahu pada'ahu khamisa khamsatin wa taba'ahum rajulun falamma balaghal bab qala nabi sallallahu inna hada ittaba'na fa in syi'ta anta danalahu wa in syi'ta raja'a faqala la bal adanu lahu ya Rasulullah. Ya Rasul, pribumi mengundang Abu Syu'aib itu mengundang Rasul agar Rasulullah SAW bertamu di rumahnya dan menyediakan jamuan untuk 5 orang. Namun ternyata ketika Rasulullah SAW mau sampai ke rumahnya, ada orang yang ikut bersama Rasul. Jadi ada tambahan. Maka Rasul SAW minta izin dulu kepada pribumi. Ini ada orang ikut. Boleh ikut atau tidak? Kalau tidak boleh, maka akan saya suruh dia pulang. Jadi kalau dibolehkan, silakan. Dan itu memberikan gambaran. Kalau tamu itu sesuai dengan undangan. Dan sekarang ini kan kaitan undangan walimah, ya, pernikahan. Walimah pernikahan itu kan menurut aturan, sebetulnya walaupun tidak tertulis, aturan itu kan untuk 2 orang. Jadi kalau suami yang diundang, maka dengan istrinya. Jadi untuk dua orang. Untung sekarang mah ada pandemi, ya, sehingga sudah tertulis di situ. Undangan ini hanya berlaku untuk 2 orang. Jadi kalau suami dengan istri, kalau mau dengan anak, maka suami tidak ikut. Itu mah giliran saja. Kalau ternyata suami, istri, dan anak harus izin sohibul bednya. Jadi aturan pandemi itu, corona itu jadi mengingatkan kita kepada apa yang digariskan di dalam hadis. Karena dulu-dulu kan banyak undangan itu tidak menaati aturan, sehingga banyak di tempat makan kehabisan sebelum waktunya. Jadi kalau sekarang kan pandemi memang diatur, sehingga disajikan oleh pribumi, jadi tidak akan kehabisan. Kemudian B, tidak memasuki rumah tanpa izin pemilik. Jadi tadi kan la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Jadi kalau bertamu jangan maksa masuk tanpa izin pemilik. Kalau ternyata pribumi hanya mengizinkan di luar, ya kita di luar saja. Nah, kalau pribuminya tidak boleh mengizinkan masuk,
Karena di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Sehingga minta izin dan memberi salam ala ahliha. Dalikum khairul lakum. Surat An-Nur 27. Kalau tidak diizinkan masuk, ini kan sekarang mah banyak. Komo debt collector memaksa gitu masuk, atau sales ya. Sales maksa masuk tidak diizinkan. Itu tidak boleh kalau tidak diizinkan ya. Kalau di luar ya di luar saja. Tidak diperkenankan. Kemudian C, minta izin masuk itu maksimal 3 kali. Kalau sudah 3 kali minta izin tapi tidak ada jawaban, itu harus pulang. Di sini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, kuntu jalisan bil Madinah fi majlisil Ansor fatana Abu Musa fazi'an au mad'uran qulna ma sya'nuk qala inna Umar arsala ilayya an atiyahu fa ataitu babahu fasallamtu salasan falam yarudda alayya faraja'tu faqala ma mana'aka anta tiana fakultu inni ataituka fasallamtu ala babika salasan falam yaruddu alayya faraja'tu wa qad qala Rasulullah SAW idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji'. Jadi ini diceritakan karena diutus kepada Umar bin Khattab, kemudian datang ke Umar bin Khattab menyampaikan salam, tidak ada jawaban, maka dia pulang, maka ditegur, kenapa kamu tidak segera pulang? Karena kata sahabat tersebut, saya kan mendapat perintah dari Rasul, makanya farojatu. Qad qala Rasulullah, karena Rasulullah SAW bersabda, idza sta'dana ahadukum salasan, apabila salah seorang di antaramu minta izin 3 kali, falam yudan tidak ada izin lahu baginya falyarji, maka pulang. Kemudian yang D, tidak boleh mengintip ruangan rumah ketika mengetuk pintu. Seorang tamu tidak diperkenankan mengintip ruangan dalam rumah tatkala mengetuk pintu. Hukum mengintip ruangan itu diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, hendak bertamu kepada Rasul dan minta izin untuk masuk rumah dengan mengetuk pintu sambil menghadap pintu. Maka Rasul bersabda, la tasta'din wa anta mustaqbil bab. Kamu jangan minta izin padahal kamu menghadap ke pintu itu. Jadi makanya tidak boleh itu mengintip dari luar kalau ketuk pintu. Makanya bagusnya kaca rumah itu udah aja kaca riben, ya, biar tidak kelihatan ya dari luar. Dari dalam kelihatan keluar, dari luar tidak kelihatan ke dalam. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang laki-laki mengintip pintu rumah Rasul. Ketika itu Rasul membawa sikat yang suka digunakan untuk menggaruk kepala. Tatkala Rasul melihatnya, seandainya aku tahu engkau mengintipku, tentu aku masukkan sikat ini ke matamu. Lalu Rasul bersabda, fa innamal istidan minan nadri. Justru minta izin itu tidak boleh mengintip. Ya, menurut hadis ini syariatkan mengetuk pintu itu minta izin itu menyampaikan salam, tidak boleh mengintip. Dan Rasulullah SAW menandaskan manittola'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halalahum ayyabqa'u 'ainahu. Jadi barang siapa yang mengintip rumah, maka itu halal untuk ditusuk matanya. Di sini menunjukkan betapa keras ancaman Rasul terhadap orang yang mengintip
rumah orang lain tanpa izin. Orang yang mengintip itu diizinkan pemiliknya untuk menuntut hukuman. Kemudian tidak memaksa untuk masuk tanpa izin pribumi. Seperti tadi dikatakan, fa'ilam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Ya, kalau tidak diizinkan, jangan sampai masuk, memaksa masuk. Kemudian menyebut identitas apabila tanya. Kemudian segera pulang bila tidak diizinkan. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Kemudian tadi seorang laki-laki jangan masuk bertamu kepada yang di rumah itu hanya seorang perempuan. Kemudian tentu saja saling membahagiakan, ya. Saling membahagiakan antara tamu dan pribumi. Kemudian juga memberi hadiah, itu boleh. Jadi kalau bertamu membawa oleh-oleh, karena Rasul bersabda tahadu tahabu. Tahadu fahinnal hadiah tudhibu wa qarras sadr. Berikan hadiah. Kemudian jangan mengungkit apa yang telah diberikan. Ini dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalau sudah bersedekah, berberikan hadiah, jangan diungkit-ungkit, disebut. Kemudian tentu saja menghormati hak pribumi. Nah, la yahillu li ahadikum ayyukima inda akhi hatta yu'simahu. Kaifa yu'simahu? Yukimu indahu wala syai'a lahu yakri bihi. Jadi jangan sampai membuat dosa pribumi. Bagaimana membuat dosa pribuminya tamu? Yaitu sudah tidak bersedia, tapi tetap lama-lama. Dan tidak boleh masuk kamar yang tidak disediakan. Ayatnya sudah disampaikan. Kemudian tidak diperkenankan berduaan lawan jenis. Ya. La yahluwanna rajulun tadi. Karena bi imrata atin illa kana salisuhuma syaitan. Kemudian memperhatikan batas waktu. Adiyafah itu salah satu ayam. Jadi 3 hari bertamu itu. Kalau sudah 3 dan 1 hari 1 malam dijamu, kalau sampai 3 hari seperti biasa, tapi kalau sudah 3 hari jangan memaksakan diri. Dan selanjutnya tentu saja adalah saling mendoakan. Seperti barakallahu fi ahlik wa malik. Kemudian jazakallahu khaira, saling mendoakan. Dan memberikan imbalan, hadiah, apabila saling memberikan karena itu merupakan kebaikan. Ya. Saya kira itu hak dan kewajiban pribumi dengan tamu serta tetangga. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.